Halo pencinta roda 2, selamat datang di Apih Moto TV. Barengan saya Bay Gunawan, kita bakalan nge-review detail tentang motor listrik gesit. Setelah sebelumnya kita merasakan impresi berkendara dari motor listrik gesit ini, ternyata masih banyak teman-teman yang ingin direview detailnya seperti apa. Oke, kita langsung aja lihat review detailnya dari motor listrik gesit ini. Oke, ini untuk tampilan depannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Banyak yang bilang ini mirip Vario, menurut saya miripnya ada sedikit ya, tapi kebanyakannya itu tidak sama sekali menurut saya. Kalau siluetnya mungkin bisa dibilang iya, tapi kalau secara dilihat lebih detail, ternyata motor ini punya karakter tersendiri teman-teman. Kita lihat, coba review dari bagian atasnya dulu. Ini dia ada cover stangnya teman-teman. Dia cover stangnya terbuat dari plastik ABS tentunya ya, dengan warnanya yang kebetulan yang saya review itu adalah warna merah glossy. Ini perpaduan antara merah dan warna hitam. Ini ternyata pisah teman-teman ya, visornya tuh pisah, tapi dia ternyata tembus pandang juga loh. Tuh, ini tembus pandang. Jadi ini bisa dibilang adalah windshield atau visornya. Jadi bukan bagian dari batok lampunya ya, atau batok stangnya ya. Kok batok lampu sih? Bukan dari bagian batok stangnya, tapi ini lebih ke sun visornya atau windshieldnya yang berbentuk tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, tapi lumayan cukup membuat desain batok stang ini terlihat lebih agresif teman-teman. Kurang lebih untuk cover stangnya seperti ini nih. Desainnya bagus ya, dia lancip-lancip, terus bentuknya juga tajam-tajam ke bawah. Dan desain dari atasnya ini langsung kita ke bagian tengah atau bodi depannya teman-teman. Ini dia bodi depannya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Cuman sayangnya kalau misalkan plat nomornya agak kecil aja ya, jadi tidak menyembunyikan bagusnya atau indahnya dari lampu LED ini teman-teman nih. Ini dia sebetulnya multifungsi ya. Lampu LED-nya itu bisa menjadi lampu sein, bisa juga menjadi lampu DRL teman-teman. Nanti kita akan coba nyalanya seperti apa. Kurang lebih untuk desain dari samping kanannya, samping depan kanannya seperti ini teman-teman. Ya mungkin teman-teman akan setuju ya, kalau bukan setuju sih akan berpendapat kalau ini mirip Vario terlihat dari lampunya ya. Tapi kalau dilihat secara langsung ini beda banget loh teman-teman. Kalau Vario dia lebih tajam dan lebih ke atas ya, dan lebih sipit. Tapi kalau untuk gesit ini lampunya dia tidak terlalu sipit teman-teman. Terlihat ya, dia tidak terlalu sipit. Dan juga yang paling beda adalah lampunya sudah proyektor. Nah ya, Matic mana yang pakai proyektor selain gesit? Oke, ada yang namanya motor lain juga ada ya, motor-motor listrik yang lain ada. Tapi untuk di gesit ini dibanding dengan Vario itu tidak beda sekali teman-teman desainnya, karena dia untuk lampunya sendiri dia sudah pakai proyektor, dan lampu panjangnya atau lampu jauhnya dia pakai LED multi reflektor. Ini untuk lampu pendek dan ini untuk lampu panjang teman-teman. Nanti kita coba nyalain lampunya seperti apa ya. Nah kurang lebih untuk desain lampunya seperti ini teman-teman. Di sini tidak ada terlihat kayak winglet lah. Kalau Vario kan ada wingletnya ya, tapi ini tidak. Dia terlihat lebih kosong, lebih simple, dan tarikan garis ininya juga dia langsung ke bawah teman-teman ya. Dibikin ke bawah, dibikin pesek gitu. Tidak seperti Vario yang langsung mencos ke depan kayak gitu ya. Tapi kalau ini dia dari atas langsung ditarik ke dalam teman-teman tuh. Jadi kalau terlihat dari samping, justru ini menurut saya mirip banget sama motor-motor gede ya, motor-motor firing gede. Rata-rata lampunya seperti ini teman-teman. Kurang lebih detail dari lampunya seperti ini. Nanti kita nyalain ya. Nah, turun langsung ke bagian, bukan turun ya, kita langsung ke bagian samping teman-teman, samping depan. Dia samping depan desainnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau ini teman-teman ingat, ini justru mirip sekali dengan Vario yang 160 cc. Tapi kan duluan ini, sebelum ini Vario itu dia bentuknya nggak seperti ini ya, nggak terlalu mencos sebenarnya atau nggak terlalu tajam. Tapi sekarang gesit itu dia desainnya lebih tajam ke belakang teman-teman, sama dengan all new Vario yang 160. Tapi ya sekali lagi duluan gesit sebelum all new Vario yang 160 ya, duluan ini sebelum dia. Jadi menurut saya mungkin Vario yang niru dia ya. Kurang lebih ini dia bodi sampingnya seperti ini teman-teman, dengan emblem gesit yang premium sekali. Dia emblem gesitnya itu timbul teman-teman dengan warna chrome, dan di sini ada striping warna
putih dan warna hitam. Kurang lebih untuk desain bodi samping depannya seperti ini teman-teman nih. Terlihat lebih tajam ya, tajam-tajam ininya pesek ke bawah gitu ya. Dia lebih terlihat sporty dengan garisan-garisan bodi yang sangat tajam sekali. Jadi ya lebih racy gitu lah ya. Kita turun ke bawah teman-teman, ke bagian rodanya. Untuk bagian shockbreakernya teman-teman, dia masih pakai shockbreaker teleskopik biasa, warnanya hitam dengan diameter yang nggak terlalu cukup besar, tapi ya untuk motor seringat ini ya, ini bobotnya kalau kurang lebih nanti saya catat di bagian video. Bobotnya ya ringan lah, karena tidak ada mesin yang, tidak ada oli, tidak ada bensin ya, tidak ada mekanikal yang berat-berat. Jadi motor ini ringan dengan shockbreaker yang seperti ini, menurut saya akan masih bisa diakomodir dengan baik oleh shockbreaker teleskopik ini. Untuk spakbor depannya bentuknya seperti ini teman-teman, tidak setengah ya seperti Matic lainnya. Kalau Matic lainnya kan cuma setengah sampai sini nih, atau enggak sampai sini, tapi dia full dari depan sampai belakang. Spakbor depannya menutupi dari ban yang berukuran 14 inch dengan ukuran ban atau profil ban dia pakai 80/80 kalau tidak salah. Mana coba? Yes, 80/80 teman-teman untuk ukuran ban depannya. Dia peleknya seperti ini teman-teman, dengan motif Y ya. Nah balik lagi nih. Ini mirip dengan Vario yang 160, tapi 160 kan Y-nya ke atas ini ya, tapi dia bentuknya V bukan Y. Ini dia V-shape ya. Dia ada berbentuk ornamen V dengan palang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walaupun ini sebenarnya palang 5, tapi dibagi dua lagi menjadi mirip palang 10. Jadi kayak jari-jari teman-teman untuk bagian peleknya. Kita lihat untuk bagian cakramnya teman-teman. Untuk rem bagian depannya teman-teman, dia sudah pakai cakram 2 piston. Lihat ya, dia udah pakai 2 piston dengan ukuran piringan cakram mungkin ini sekitar 300 mm ya, mungkin ya. Coba lihat, ini ukurannya betul 3 mm. Jadi ini menurut saya dengan lingkar pelek 14 in, tapi dengan cakram yang lumayan cukup besar ini terlihat lebih proporsional teman-teman kalau dari depan tuh. Ya, keren banget. Ini bannya udah keren, terus piringan cakramnya juga dia berbentuk drill, bolong-bolong, jadi lebih aman dan lebih cepat dingin. Kurang lebih untuk tampilan bagian cakramnya seperti ini teman-teman. Dia 2 piston ya. Oke, kita langsung ke kokpit teman-teman nih. Nah ini nih yang kemarin kata saya canggih ya, karena motor Matic mana lagi yang pakai LCD display. Kita coba langsung nyalain bagian speedometer ya teman-teman. Wih, Wika Manufacture. Ini dia untuk bagian speedometernya teman-teman, dia langsung berubah menjadi warna gelap karena kebetulan ini dari suasana gelap ya. Kalau misalkan suasananya lagi cerah, lagi terik matahari, itu dia akan berubah jadi putih. Nah kurang lebih informasinya ada ini aja teman-teman. Ada kilometer ya, di sini juga ada parking karena dia lagi di parking, standarnya lagi di parking posisinya, jadi dia ada P. Ini untuk mode berkendara teman-teman, ada kebetulan ini lagi ada di mode berkendara Eco atau E. Di sini ada range-nya, ini range 31 km. Ini karena ada baterainya 63%, tapi kalau untuk full 100% range-nya itu dia bisa mencapai 50 km dengan ya tentunya dengan berkendara yang beberapa kondisi tertentu ya. Kalau misalnya berkendaranya pakai Eco, terus tidak dijambak-jambak gitu ya, tidak terlalu agresif, dan berat badan juga ini berpengaruh karena beban juga mempengaruhi untuk berapa jauh motor ini bisa melaju teman-teman dengan kapasitas baterai 100%. Kebetulan ini baterainya ada di 63% karena saya sudah coba teman-teman ya. Makanya jangan teman-teman dulu. Kita habis ini langsung ada video test ride-nya. Di sini juga ada jam teman-teman nih, ada jam nih, ada jamnya juga. Dan untuk menurut informasi, ternyata di sini ini ada kayak kotak kecil ya. Ini akan kalau regulasinya sudah diizinkan oleh pemerintah teman-teman, ini bakalan menjadi display untuk Google Maps. Wah, keren banget nih. Ini bisa jadi nampilin peta walaupun kecil, lumayan cukup terlihat kalau menurut saya. Kalau misalkan ada petunjuk jalannya doang, belok kiri, belok kanan gitu ya. Ini sangat bisa berguna sekali kalau misalkan regulasinya sudah turun. Ayo dong pemerintah ya, cepat-cepat bikin regulasi untuk motor agar bisa
ditampilkan GPS, karena menurut Bro Dery kemarin bahwa ternyata regulasinya sekarang untuk motor menampilkan GPS itu belum boleh teman-teman ya, sayang sekali. Mudah-mudahan kedepannya sudah boleh. Di sini juga ada engine temperatur, ini untuk temperatur motornya ada 49 derajat Celcius. Kalau misalkan keadaan yang tidak dipakai itu sekitar 20 derajat Celcius teman-teman ya. Ini karena saya udah pakai test ride, jadi dia kurang lebih suhunya ada di 49. Ketika tadi saya coba test ride sih ada sekitar 50 sampai 52, mesinnya masih aman. Karena kalau untuk di bawah 80 menurut Bro Dery itu masih bisa dipakai. Kalau udah 100 ya lebih baik diistirahatkan dulu sejenak teman-teman. Ini untuk panel instrumennya teman-teman, di bagian kiri ada lampu panjang, lampu pendek ya. Ini untuk ada lampu panjang, lampu pendek saklarnya. Ini untuk saklar lampu sen yang kalau teman-teman baru pakai mungkin akan lebih sedikit harus beradaptasi ya, karena ini dia, nah gini teman-teman, tuh ya, dia jadi bukan digeser tapi untuk ditekan. Kalau mau kanan tekan ke kanan seperti ini, kalau pengen ke kiri kawan kiri seperti ini. Nah untuk indikator lampu sennya lucu loh teman-teman, ini dia berwarna tuh ya, dan juga ada suaranya. Kalau ada suaranya gini menurut saya lebih safety, karena untuk biar orang-orang tuh aware ada motor ini, karena ini kan motor listrik nggak ada suaranya ya. Karena ada suara lampu sen tersebut, kalau misalkan di gang atau mau belokan itu akan terlihat lebih mendengar ya, terlihat terdengar, dan akan orang-orang tuh akan lebih aware dengan motor ini. Selain itu buat safety, agar pengendara juga tidak lupa mematikan lampu sennya. Kadang-kadang walaupun bapak-bapak mau ibu-ibu kadang-kadang suka gitu ya, suka lupa matiin lampu sen. Untuk di bagian bawahnya ada dua tombol nih. Yang satu adalah tombol klakson, nah klakson seperti itu, dan untuk yang ini adalah tombol Bluetooth untuk koneksi ke handphone, karena ini sudah bisa terkoneksi oleh handphone. Jadi kalau teman-teman pengen tahu koneksinya seperti apa, itu ada di video sebelumnya yang linknya ada di bawah kolom deskripsi atau di atas, linknya ada di atas teman-teman. Untuk di bagian kanan nih, di sini ada untuk merubah tipe berkendara. Ini untuk mode E, ini untuk tipe mode U atau urban, dan ini untuk tipe mode sport teman-teman nih ya, ada mode sport. Kita rubah ke mode eco lagi. Di bagian sini ini ada lampu hazard teman-teman. Nah dia udah bisa pakai lampu hazard. Dan di bagian bawah ini untuk starter. Nah cara men-starternya kayak gimana ada di video test ride nanti ya. Untuk kuncinya teman-teman, dia masih kunci konvensional biasa ya, kunci seperti ini yang panjang. Dia sudah ignition dan juga sudah pakai pengaman magnet. Untuk kompartemen di sini ada bolongan teman-teman nih. Ini untuk bolongan, jadi dia untuk nyimpen kurang lebih botol minuman 500 ml masih bisa lah ya. Ini masih bisa akomodir sama kompartemen ini. Tapi memang untuk yang lainnya tidak ada. Paling di sini ada hook aja nih teman-teman nih. Udah dilengkapi dengan hook untuk menyimpan atau menggantung barang nih, cukup lumayan berguna lah ya untuk hook ini. Untuk decknya teman-teman, ini decknya saya sepatu ini ukuran 41, masih cukup lumayan nyaman ya. Dia untuk pergerakan antara depan ke belakang itu cukup lumayan jauh loh tuh ya, cukup lumayan jauh. Jadi menurut saya ini termasuk masih acceptable, masih oke untuk perjalanan urban atau perjalanan kota. Walaupun perjalanan jauh juga ya bisa dibilang masih cukup lumayan aman teman-teman. Apalagi di sini ada kayak teksturnya ya, jadi kaki itu tidak licin seperti motor Scoopy saya. Itu Scoopy saya tuh licin banget teman-teman. Kalau lagi mau ngebenerin posisi berkendara ya, kan agak sedikit mau berdiri tuh, ini sering saya kepleset. Tapi kalau ini dijamin aman karena memang ada gundukan-gundukan untuk membuat sepatu kita tidak licin. Untuk luas decknya seperti ini teman-teman, ini dia tipenya flat dash ya atau flat deck. Dia flat, untuk ukurannya mungkin sekitar 1 jengkal. Galon sih tidak bisa ya, kalau masuk di tengah paling galon bisa masuk di bagian sini aja, tapi ada keluar dikit ya, masih oke lah teman-teman. Untuk bagian bawahnya dia ternyata masih dibungkus cover teman-teman ya, ini cover plastik, masih dibungkus cover plastik dengan stiker ZZ ini untuk menandakan ini motor listrik ya. Ini kayak logo PLN gitu teman-teman. Untuk pedal atau step belakangnya, nah ini keren nih, kayaknya ditekan ya, bener teman-teman. Ini saya suka banget nih untuk mekanisme step motor atau step boncenger ini, saya suka banget nih. Jadi mekanismenya adalah kalau misalkan pengen ngebonceng ini tinggal ditekan teman-teman.
Kalau pengen udah nggak ngebonceng ya tinggal dilipat aja ke dalam. Nah ini saya suka banget mekanisme yang seperti ini karena menurut saya ini lebih simpel, dan kalau dilipat itu seakan-akan seolah-olah menyatu dengan body. Untuk body pinggirnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman beli ya tentunya nggak akan ada tulisan ini karena motor display ya. Ini ada tulisan motor listrik karya anak bangsa. Ini lebih seperti terlihat lebih dinamis teman-teman, karena ini memang untuk motor display. Tapi kalau untuk motor yang dijual tuh seperti itu teman-teman, lebih terlihat polos ya, tidak ada stiker-stiker putih dan hitamnya ya, jadi lebih terlihat kalem. Kalau ini memang karena untuk stand up teman-teman ya, agar terlihat di jalan lebih eye-catching ya, memang dikasih stiker-stiker seperti ini teman-teman. Nah ini di bodi sampingnya ya, ternyata ini ada bolong-bolong, dan walaupun ini bolong-bolongan palsu teman-teman ya, bukan bolongan asli, karena memang tidak butuh pendinginan mesin ya, karena ini mesinnya mesin listrik ya, dinginnya pakai udara aja udah cukup. Ini menurut saya ide yang sangat brilian ya, karena kalau misalkan tidak ada ornamen ini akan terlihat lebih flat aja gitu ya, lempeng aja, lurus aja, plain banget gitu. Tapi karena dikasih ornamen bolong-bolongan gini kayak airscope, membuat si desain gesit di bagian samping ini akan terlihat lebih dinamis teman-teman, dengan logo gesitnya di sini nih. Dia logo gesitnya yang timbul dengan berwarna chrome. Ini untuk roda belakangnya teman-teman, dia roda belakangnya kalau misalkan motor-motor listrik lainnya kan si motornya langsung ditempel di sini ya, tapi ini dia mid engine lah bisa dibilang ya, mid engine karena dia mesin motornya ada di bagian tengah. Jadi center of gravity-nya tuh enak banget teman-teman, karena dia pembagian pembagian beratnya itu ya 50-50 ya bisa dibilang ya, karena dia memang mesinnya di tengah, shockbreakernya juga dia sudah pakai shockbreaker monoshock dengan bisa di setel teman-teman tuh, dia bisa di setel preloadnya, keempukannya bisa di setel, jadi untuk handling ini bisa akan lebih terlihat enak, karena ketika saya test ride juga ini enak banget nih motor handlingnya ya. Shockbreaker juga empuk ya, simak aja lah video test ride-nya ya, karena memang mesinnya di tengah, jadi otomatis menggerakkan rodanya itu harus pakai rantai atau belt. Kebetulan gesit ini dia pakai belt. Nah ini beltnya teman-teman, ini gearnya ya bisa dibilang ya, ini gearnya gede banget, jadi torsinya tuh pas awal tuh nyentak banget lah, kalau bahasa Sunda tuh apa ya, ngejambak banget loh teman-teman ya. Ini beltnya terbuat dari karet tentunya ya, dia terbuat dari karet dengan gerigi-gerigi seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman maintenance-nya itu hanya di bagian nanti aja ya saya bahas. Ini untuk bagian gearnya seperti ini teman-teman, gede. Untuk ukuran ban belakangnya dia udah pakai tubeless ya, dengan ukuran ban belakang 100/80 teman-teman. Jadi untuk ukuran ban depan 80/80 dan belakang itu 100/80. Kita lihat bagian belakangnya ya. Nah kurang lebih untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman nih, karena bannya lebar jadi terlihat proporsional ya, dari atas sampai bawah itu ngisi banget gitu, tidak terlihat bopong. Ini yang unik lampunya teman-teman, kalau teman-teman ingat ini kayak Ducati Panigale, bukan Ducati Panigale ya, Ducati Monster kalau nggak salah ya. Ini mirip-mirip motor besar ya, jadi dia lampunya ke sini teman-teman, melebar ke bawah. Untuk lampu sennya ada di bagian samping ini luar, kalau lampu remnya ada di bagian tengahnya nih atau bagian dalamnya teman-teman nih. Kurang lebih seperti ini untuk tampilan dari belakangnya. Kita lihat lebih jauh ya. Nah kayak gini teman-teman, saya kelilingin. Untuk spakbornya lumayan cukup panjang teman-teman ya, untuk mengakomodir biar tidak menyiprat sampai ke atas. Ini untuk bagian samping kanannya teman-teman, nggak ada knalpot ya, otomatis karena ini motor listrik ya. Ini dia untuk cakramnya udah pakai yang satu piston dengan tipe piringan drill, ada bolong-bolongnya ya. Kurang lebih untuk cakram belakangnya seperti ini teman-teman. Dan ini untuk armnya aluminium besi ya, tuh keras banget dan bentuknya kotak. Kita lihat bodi samping kanannya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Standarnya ada dua ya, ada standar 2 dan standar 1. Kalau di standar otomatis nanti ada sensor yang mengeluarkan notifikasi di speedometer itu huruf P, berarti itu standarnya lagi dirilis, bukan dirilis, lagi dipakai atau lagi distandarin motornya. Kurang lebih desain dari samping kanannya kayak gini teman-teman ya, coba perhatikan lagi, ini keren banget ya, lebih terlihat agresif gitu ya si desainnya, tidak seperti sepeda. Karena saya tidak suka kalau lihat motor listrik yang kecil gitu ya, tidak sepeda. Tapi kalau ini
Gesit ini dia berusaha membuat desain motor listrik tapi tidak jauh beda dengan motor konvensional biasa. Jadi di jalan tuh kayak sama aja gitu ya. Feel-nya tuh sama karena memang bentuknya juga terlihat lebih agresif dan lebih motor banget lah gitu. Tidak terlihat lebih kayak sepeda gitu. Oke, kita langsung coba lampu-lampunya teman-teman ya. Karena ini saya suka banget sama lampu seinnya. Kita coba nyalain. Wah, ini welcome-nya kayak gitu ya. Kita coba lampu hazardnya aja teman-teman ya langsung ya. Nah, lampu hazardnya ini juga nyala ya, ada suaranya. Nah, teman-teman, kalau dalam keadaan pakai lampu hazard ya, dia ini berubah langsung jadi lampu sein atau lampu hazard dengan tipe sequential ya. Jadi kayak running light gitu loh. Dari bawah ke atas tuh. Lihatin lagi tuh. Keren ya, cuman sayangnya, ini sayangnya nih ya. Sayangnya kalau dari depan itu ketutup sama si plat nomor ini. Ini kenapa plat nomornya harus gede-gede amat ya? Tolong dong polisi ya atau aparat setempat bikin plat nomor jangan gede-gede amat. Ini sebetulnya ada space yang bisa dikecilin ya. Yang penting itu kebaca aja sih untuk angka-angkanya. Tapi kalau kayak gini kan jadi tertutup sama plat nomor. Coba kalau misalkan nanti regulasinya dirubah, plat nomornya agak kecil, menurut saya ini oke banget karena tidak akan ketutup lagi keindahan dari lampu seinnya. Kalau lampu seinnya dimatiin kayak gimana? Coba kita lihat ya. Nah, kalau lampu seinnya dimatiin, otomatis lampu LED yang tadi sein itu berubah menjadi lampu DRL dan ini terang banget teman-teman loh. Bukan kayak lampu kotaknya Aerox ya atau lampu kotaknya Vario, tapi ini dia benar-benar berfungsi sebagai DRL karena warnanya itu putih daylight ya. Putih agak sedikit kekuningan sedikit, tidak blue. Tapi dia memang terlihat warna lampunya itu putih jadi kalau dari kejauhan tuh kelihatan banget loh teman-teman tuh. Putih banget ya, kelihatan lebih terang gitu dibanding dengan lampu kota yang ada di motor Vario atau motor sejenisnya. Ini untuk lampu dekatnya teman-teman. Nah, dia udah pakai lampu proyektor teman-teman tuh. Ini dia udah pakai lampu proyektor dengan ada cut off-nya juga tentunya. Kita coba lihat ke depan apakah ada. Nggak ada yang nggak kelihatan ya, tapi kalau pakai lampu panjang teman-teman mudah-mudahan kelihatan. Nah, itu ada tuh, lihat dari motor Vario depan ya. Nah, kebetulan ada Vario di depan nih. Nah, kalau Vario kan gini teman-teman ya, kalau Vario dia bentuknya seperti ini nih. Nah, kalau Gesit tuh bentuknya seperti ini, otomatis ini sangat beda sekali. Kalau misalkan disampingin antara Vario dengan Gesit, itu bedanya kelihatan banyak sekali teman-teman. Oke teman-teman, itu untuk lampu depannya. Kita langsung lihat lampu belakangnya teman-teman. Nah, untuk lampu belakangnya seperti ini teman-teman ya. Dia dari atas ke bawah nih. Jadi dia untuk yang lampu bawahnya itu memang nerangin bagian bawah ya sebetulnya ya. Jadi nerangin jalan. Menurut saya sih oke lah, untuk motor yang listrik itu harus terlihat beda lah dikit minimal di lampunya ya. Lampu plat nomornya juga dia udah pakai lampu LED tuh. Dia udah pakai lampu LED. Terus lampu seinnya yang belakang coba kita lihat ya. Nah, ini untuk lampu belakangnya. Lampu sein belakangnya udah full LED juga di bagian luarnya teman-teman tuh. Gitu. Keren ya di bagian belakang kayak gini teman-teman nih. Kalau dari belakang tuh, nah dari sisi pengendara lain ya kayak gini kurang lebih. Keren ya. Untuk behelnya dia seperti ini, behelnya udah terpisah walaupun ini tupis ya, tapi terlihat terpisah jadi seperti motor-motor moge teman-teman ya. Kita coba cek bagasinya teman-teman atau bagian baterainya. Sorry salah. Nah, ini udah terbuka. Untuk bagian ini memang tidak ada bagasi yang cukup gede teman-teman, cuma ada bagasi ini aja nih. Untuk jas hujan masih oke lah, ini bisa jas hujan masuk, kayak kanebo dan sebagainya juga masuk. Tapi karena di depannya ini udah pakai baterai, jadi otomatis, apalagi kalau baterainya 2 ya, otomatis penyimpanannya memang kurang. Di sini sebenarnya masih bisa nih, karena ini tuh lumayan cukup gundukannya cukup gede ya, cukup agak ke dalam. Jadi kalau untuk penyimpanan di sini masih bisa untuk barang-barang yang kecil lah. Untuk jas hujan bisa masuk ke bagian sini teman-teman. Nah, ini untuk baterainya dia 1,4 kWh ya. Jadi sekali ngisi itu kurang lebih kalau dikonversikan ke rupiah hanya Rp2.000 untuk 50 km. Wah, ini saya highlight banget ya karena lumayan cukup ngirit loh.
dibanding dengan isi bensin yang harus Pertamax 9.500 misalkan ya. Itu jaraknya kalau misalkan per liter itu ya paling 30 kiloan, 30 tergantung motornya, tapi motor saya Scoopy ya sekitar 30 kilometeran lah. Tapi kalau ini 2000 untuk 50 kilometer. Wow. Apalagi kalau dua, teman-teman. Kalau dua berarti 4000. Dia udah bisa kalau dua baterainya bisa ditambah ya. Di bagian ini ada baterai, bisa baterai tambahan, ada portnya juga. Kalau pakai dua baterai, dia bisa 100 kilometer. Wah. Itu sih udah jauh banget ya. Tapi kembali lagi untuk jarak seperti itu ya, itu tergantung kondisi, beberapa kondisi seperti misalkan cara berkendara teman-teman seperti apa, agresif atau tidak. Jadi untuk baterai yang dengan kondisi full 50 km itu ya itu tergantung beberapa kondisi teman-teman ya, seperti misalkan berat badannya seperti apa, berapa kilo gitu, itu karena beban juga mempengaruhi ya. Terus kedua, cara berkendara temannya seperti apa ya, teman-temannya seperti apa, agresif atau tidak, kondisi jalannya nanjak atau tidak, itu bisa mengurangi juga atau mempengaruhi jarak tempuh. Tapi kalau untuk macet sih menurut saya tidak akan terlalu berpengaruh karena tidak mengeluarkan tenaga. Tapi kalau untuk keadaan nanjak misalkan, atau gaya berkendara dan berat badan atau beban, itu pasti berpengaruh dengan daya atau jarak jauh tempuhnya teman-teman. Oke teman-teman, gitu aja untuk review dari motor gesit ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.